ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di atas muka bumi. Lalu mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang membuat kemakmuran di muka bumi, yang membangun fasilitas, yang membangun sarana dan prasarana. Kami adalah yang membangun bangsa ini dan negara ini. Maka Al-Quran membantah, ala innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka adalah yang merusak, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim, penghormatan ulun tuan kepada Abu Imam Syekh, kepada pengurus BKM, panitia pembangunan, gure-gure ulun tuan Abu Walid, abati sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bahwasanya hakikat daripada sebuah pembangunan bukanlah pembangunan hanya sekedar membangun fisik, membangun infrastruktur, membangun bangunan, akan tetapi hakikat pembangunan adalah membangun akhlakul karimah, mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, sumber daya manusia yang taat dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang munafik, yang menyatakan keislamannya tetapi di dalam hatinya mereka kufur kepada Allah. Allah gambarkan di dalam Al-Quran awal surat Al-Baqarah, ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di atas muka bumi. Lalu mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang membuat kemakmuran di muka bumi, yang membangun fasilitas, yang membangun sarana dan prasarana. Kami adalah yang membangun bangsa ini dan negara ini. Maka Al-Quran membantah, ala innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka adalah yang merusak, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Pada saat tembok besar Cina dibangun pada masa kekaisaran Cina, dibangunlah sebuah tembok yang sangat tinggi, yang hari ini masuk ke dalam salah satu keajaiban dunia. Kalau dulu ketika kita sekolah SD, SMP, itu disebutkan tembok besar Cina sebagai salah satu keajaiban dunia, sangat tinggi.
Tujuan mereka adalah agar musuh tidak dapat melalui tembok ini. Karena mereka tidak sanggup menaiki tembok ini, apalagi mereka menghancurkan tembok ini. Setelah 100 tahun dibangun tembok besar Cina ini, setelah 1 abad bangunan yang tinggi yang merupakan benteng yang mereka harapkan akan melindungi mereka dari musuh dibangun, sarana prasarana dibangun. Setelah 100 tahun 3 kali terjadi peperangan. Dari pertama terjadi peperangan, kedua dan ketiga, ternyata mereka tidak perlu menghancurkan benteng. Mereka tidak perlu membumi hanguskan benteng tersebut dan memanjat benteng tersebut. Akan tetapi mereka hanya menyogok penjaganya. Mereka hanya membayar orang yang menjaga tembok tersebut. Disogok urang jaga sehingga mereka dapat masuk secara leluasa tanpa perlu menghancurkan tembok. Cina pada saat itu lupa ketika mereka membangun infrastruktur, tetapi mereka lupa untuk membangun moral dan akhlak dari sumber daya manusia. Hana dibangun akhlak, hana dibangun moral, hana dibangun tingkah laku, sehingga mudah bagi musuh untuk menembus benteng tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hari ini yang terjadi di tengah-tengah kita, ketika kita menyebutkan bangsa kita sudah maju dari sisi pembangunan. Coba lihat, kalau dulu kita mencari sinyal HP mungkin payah tergantung badiang tower. Munya jino ada dalam rumah, ada dalam gle karena sinyal HP. Munya awai munya getanyo perle sinyal internet, kadang-kadang payah terjak bak kedai kopi, jino mandum-mandum internet karena bak HP getanyo masing-masing. Munya awai le getanyo tanuk kalan urang joget-joget konser payah tajak u Jakarta, uronyo joget dan konser karena di Buma Aulia, karena di tanah Aceh, tidak ada yang melarangnya. Munya awai tanuk lam hotel hanapu susah payah tajak kedai Medan mungkin trip, uronyo di samping rumah getanyo karena hotel. Bahkan ada prostitusi yang terselubung yang dibekengi oleh mereka yang bernama penguasa. Alasannya ketika kita menerapkan syariat Islam, nyo beile menerapkan syariat Islam nyo untuk hanai tambang investor bak nangrau getanyo. Hanatro urang yak bangun nangrau getanyo. Getanyo untuk gasin, getanyo untuk miskin. Padahal uronyo walaupun kai tambang irilah nangrau, Aceh tetap menjadi wilayah termiskin di Pulau Sumatera. Ternyata hari ini kita semua semangat dalam membangun infrastruktur, membangun fasilitas, namun kita lupa membangun akhlakul karimah. Kita lupa membangun sumber daya manusia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka seorang orientalis mengatakan di dalam kitab Ru'yatul Mustaqbal, dia mengatakan apa? Untuk menghancurkan sebuah bangsa, kita tidak perlu memerangi mereka. Nyan jaman tamu perang, jaman lagi tanyo tatu mimba, jaman lagi tanyo tamu cangam pedung, uronyo hana perle dipegang. Kita hanya butuh 3 hal untuk menghancurkan sebuah bangsa, untuk menghancurkan peradaban manusia, untuk menghancurkan sumber daya manusia yang ada dan orang-orang Islam di dalamnya. Yang pertama apa yang dia katakan? Rusaklah keluarga. Rusak keluarga. Setiap keluarga muslim itu dirusak. Paki bancara terusak keluarga, rusak mak iPhone. Perilah mak. Perilah mak anak mit. Ibu-ibu yang seharusnya mereka di rumah, buat mereka malu dengan status ibu rumah tangga. Buat mereka malu dengan menetap dan diam di rumah untuk mendidik anak-anak. Buat mereka malu kalau mereka tidak punya pekerjaan. Buat mereka malu kalau mereka tidak punya gaji. Buat mereka malu kalau mereka tidak duduk di kedai kopi. Buat mereka malu kalau mereka tidak punya media sosial. Maka mak-mak di rumah uronyo beda dengan mak-mak kita nyawa jaman.
Mak katanya jamun tubuh awai gaknya bedah gepego anak mit nyak bedah yak sembayang tubuh galom leuh katanya tamano bukana tu meja ke ayah katanya galong berangkat ublang mandum-mandum kana ayub sange. Kemudian apa yang terjadi? Beliau mendidik keluarga gepu beut katanya alih bahasa pu beut mak tu pu beut di rumah. Uronyo tamitanyan hanale tengku. Segalam tengut katanya kan lagu batik tok geputa, tetapi yang geputa adalah ratib, kalimat tauhid, tasbih, tahmid, takbir, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tengut katanya dengan lantunan ratib ge ayun katanya sampai tengut di dalam hati katanya tumbuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah semenjak kita dalam ayunan. Uronyo urung-urung inang di rumah pudra watai kli anak mit kele di bibu nyompat HP-nya nonton HP ju nyabu kejok kan nya ilmu kejok kan nonton HP buka YouTube buka filem nonton le anak mit lale de hanale pakon kalalo mata tua ke aso perut. Apalagi pendidikan, tidak ada lagi pendidikan. Semua wanita-wanita hari ini malu kalau mereka hanya duduk diam di rumah mendidik seorang anak hingga anak itu di bawah pendidikan ibundanya. Maka tidak salah ketika ulama getanya gekun, para hukama sebelum kita mengatakan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah pendidikan pertama untuk anak-anak. Kalau pendidikan pertama rusak, jangan harapkan pendidikan berikutnya akan baik. Jangan harapkan pendidikan berikutnya akan berhasil. Kalau itu rusak, maka pendidikan berikutnya akan lebih hancur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rusak keluarga dengan cara merusak seorang ibu di dalam tatanan keluarga. Yang kedua, ikele orientalisnya untuk menghancurkan peradaban manusia, hancurkan pendidikan. Bagaimana kita hancurkan pendidikan? Buat guru-guru tidak bernilai di mata anak-anak. Guru-guru yang mengajar cara katanya membaca A, B, C, D dan seterusnya, alif, ba dan seterusnya, yang putupat barih bak katanya, yang putupat huruf bak katanya, yang putupat donya bak katanya, yang peturi akhirat bak katanya, hana yumle uronyo nyolong begah. Lon salah satu pimpinan daya lega kamu duk rapat gara-gara gaji guru balai pengajian dan pendidikan daya nyan ingin kamu cok daripada pemerintah cuma 150,000 si bulan. Duk rapat lega rapat galam putuh persoalan. Nyamban yum guru orangnya. Nyamban yum urung pebeut anak miat gedanya orangnya. Ketika ketemu beut anak gedanya menya awal pat gepah gekun hainya pat yang kenang tupat bak gure gata nyohan ditel lapui neraka uronyo apui neraka haite tapi tamang dalam penjara. Urang cik nak keperemun anak. Kita lihat hari ini bagaimana kondisi kita hari ini. Setelah terjadi tawuran geng remaja di kota Lok Sumawe, gehoi le bapak Kapolsek, hai mak nanu tupat pai anak dron beklam, hana long tupat padi hai tengku, hana long tupat pai hai pak. Pokok ji iji i tebiat bengah, iwa kadang-kadang pika bengah. Yang kenya hana long tupat di mana peranan orang tua? Yang salah siapa? Guru. Gehoi guru rapat nyaureng dron baik kula payah ne didik anak mit, payah ne purno anak mit, payah ne peadab anak mit, payah ne bi ajar ke anak mit. Tetapi ketika kita mengajarkan adab kepada anak-anak, yang terjadi adalah kita diremehkan oleh bahkan oleh wali murid itu sendiri. Orangnya jen kalen. Dalam dunia pendidikan tidak ada nilai lagi harta, harkat dan martabat seorang guru. Kenapa? Menghancurkan pendidikan dengan cara menjadikan guru ini tidak berharga di mata masyarakat. Ini yang terjadi. Ini yang kedua. Yang kelih di kelih orientalisnya, cara menghancurkan peradaban manusia. Jatuhkan harga diri tokoh dan para ulama.
Iu perhet harga diri pemimpin gedanyo. Iu perhet harga diri tokoh bangsa gedanyo. Diu perhet harga dan yum martabat para ulama. Acita kalian di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan sesungguhnya rusaknya sebuah bangsa, rusaknya rakyat, fasadir ra'iyah, itu terjadi karena bifasadil muluk, karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa bifasadil ulama, karena rusaknya para ulama. Kenapa ulama ini rusak? Terkadang ulamanya untuk diperhat harkat dan martabat dijo saboh jabatan, jabatannya haek gegulam, gara-gara haek gegulam jut ke fitnah bak tengah-tengah masyarakat, gara-gara kenang fitnah bak tengah masyarakat, sehingga nilainya tidak ada lagi di mata masyarakat. Abu Dzar Al-Ghifari sebagai contoh, pernah nelake bak Rasulullah, ya Rasulullah, saya adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Ketika orang-orang di Mekah itu mendustai apa yang engkau sampaikan, aku adalah orang yang pertama meyakini apa yang kau datangkan dan beriman kepada agamamu. Orang lain masuk Islam secara rahasia-rahasia. Abu Dzar Al-Ghifari datang ke depan Kaabah. Beliau menyatakan keislamannya secara terang-terangan, hingga beliau babak belur dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Begitu pada masa Rasulullah, Islam sudah berjaya. Di Madinah Islam sudah kuat. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ne pakai long ya Rasulullah, nebi jabatan kelong wahai Rasulullah. Putra ne ingat le Rasulullah. Nyo bejut pelajaran kepada getanyo, menyo getanyo lemah baik laki adengku. Nekul le Rasulullah, ya Abu Dzar, innaka dhaif, engkau ini lemah wahai Abu Dzar. Wa inna hadhihi amanah, ini jabatan ini adalah amanah wahai Abu Dzar, dan ini akan menjadi azab di hari akhirat, kecuali mereka yang diberikan oleh Allah kerajaan, yang diberikan oleh Allah kekuasaan, dan mereka sanggup menjalankannya dengan adil, dan mereka tidak pernah menzalimi, dan mereka adil terhadap orang-orang yang dipimpin oleh mereka. Semenjak itu Abu Dzar tidak lagi pernah meminta jabatan. Bahkan pada masa setelah wafat Rasulullah, dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah, dipimpin oleh Umar sebagai khalifah, dipimpin oleh Sayyidina Uthman bin Affan sebagai Amirul Mukminin, beliau tidak pernah meminta. Pada masa Sayyidina Utsman, beliau tidak tinggal lagi di Madinah, beliau tinggal di Syam. Pada saat itu di Syam dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Muawiyah ibni Abi Sufyan, anak daripada Abu Sufyan. Luar biasa, Abu Dzar menjadi orang yang mengkritisi setiap kebijakan yang menyeleweng daripada Muawiyah ibni Abi Sufyan. Jadi gak nyanja ke perdeh. Apa bahkan katanya hana gemah amanah, hana gemah jabatan. Beliau orang yang sangat fakir. Beliau tidak mau diberikan harta oleh pemerintah. Beliau tidak mau diberikan fasilitas oleh pemerintah, sehingga beliau mau dan bisa mengkritik pemerintah. Pada saat itu Muawiyah nyokat usaha pekan sampai-sampai ke kritik le Abu Dzar, sehingga pada saat itu beliau menyurati Utsman bin Affan yang berada di Madinah sebagai pemimpin pada saat itu, Amirul Mukminin. Kemudian Utsman bin Affan mengingatkan Abu Dzar, sehingga Abu Dzar pindah dari Syam. Beliau tinggal di sebuah tempat yang dekat dengan Madinah, sebuah lembah yang tidak ada manusia di tengah-tengah lembah tersebut. Beliau ingat ketika beliau hidup, pernah Rasulullah memanggil beliau dengan beberapa sahabat yang lain. Beliau mengatakan, salah seorang di antara kalian hidup di dalam keadaan miskin nantinya, kemudian dia juga akan meninggal di dalam keadaan miskin, bahkan yang dia miliki hanya baju yang melekat di tubuhnya, jauh daripada pandangan manusia. Kemudian ada sebuah rombongan yang lewat, maka rombongan itu akan mendapatkan sahabat ini di dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang nak hadir sajan beliau mandum kabeh wafat, kabeh meninggal. Tinggal Abu Dzar tiro.
Kemudian beliau ketika hidup di sebuah gurun pasir, di sebuah lembah, tidak ada apa-apanya di situ. Kemudian pada saat itu beliau hampir meninggal, usia beliau panjang lebih daripada 90 tahun. Pada saat itu istrinya kagekli bahkan dakli pukuh gara-gara gata gasin kan wahai Abu Dzar gekun le rumah ilonnya susah getanyo hana tahu kalian hinau jauh daripada pandangan manusia. Hana tahu kalian menyodron di dalam keadaan meninggal tengah pagi ban. Putra gekele Abu Dzar, wahai istriku, aku sudah dipanggil oleh Rasulullah dan aku yakin apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar adanya. Ternyata setelah beliau meninggal, tidak ada orang yang melihat baju yang ada di badan beliau itulah harta kekayaan beliau. Lewatlah segerombolan kafilah melihat bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah benar-benar adanya. Ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hari ini banyak di antara tokoh-tokoh kita yang terkadang kekuatannya lemah, fisiknya lemah, jiwanya lemah, akan tetapi meminta jabatan, sehingga jabatan ini menjadi fitnah baginya. Ketika jabatan ini menjadi fitnah, harga dirinya jatuh. Karena para ulama mengatakan kekuasaan itu jangan pernah diminta, karena kekuasaan itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Itu adalah firman Allah. Karena kekuasaan itu akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang dikehendaki. Kamu doa ba Allah, apabila nyanjrah bagi kitanya maka nabi ya Allah, menyanyan hanajrah bagi kitanya maka puji oh ya Allah. Baik sampai kekuasaannya menjadikan pandangan terhadap tokoh, pandangan kepada para ulama, pandangan kepada pemimpin bangsa kitanya ini menjadi fitnah dan mereka hina di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiga hal ini dapat menghancurkan peradaban manusia. Tiga hal ini kalau benar kita jaga, maka ini akan menjadi sebab terjadinya pengembangan peradaban dan akhlakul karimah di tengah-tengah manusia. Maka kita jaga. Ibu yang hari ini berada di rumah kita, perumah gedanyo, yang na di rumah gedanyo nyota didik. Sampaikan kepada mereka, tugas kamu adalah mendidik anak-anak di rumah. Tugas saya adalah mencari rezeki yang halal, saya bawa pulang ke rumah. Kita bekerja sama, kamu mendidik, saya yang mencari uang. Insya Allah akan ada lahir daripada pendidikan tersebut orang-orang yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hargai pendidik, hargai orang semubut, hargai orang mengajar, orang pelah, orang pehah mata anak getanyo, bek-bek salah le getanyo kata hakimi, bek-bek roh gepoh kata yak lapor bak polisi, bek-bek gecukeh kajet ke sebab le getanyo tahina tidro pendidik. Maka ini adalah sebab kemunduran sebuah bangsa. Kalau kita menghargai pendidik, maka itu menjadi sebab kemajuan sebuah bangsa. Kemudian yang terakhir, jadikan orang-orang yang tidak mampu untuk mengemban amanah, jangan paksa mereka untuk naik menjadi seorang pemimpin. Sampai ada yang mana? Saya kata tuan pemilu, nyanci kata apa gau computek. Kenapa dengku ne ju? Nalong lihat drone, balong kanai mari suara. Tapi ucung putih lagi dah. Ne juran nalong pilih, igampong long mendui pilih ron. Tapi lagi tanya padahal tak tepu agaknya hana mampu geemban amanah. Itanyo gara-gara perle kupi perle gaji bek putuh selama masa kampanye. Tapi tu gap icong putih lu tapi kibancara tapi tron tapi ke. Saban lagi orang pe kecil. Menang pe kecil mandum pekat lu tapi kecil tapi ke tu rapat lam kibancara tapi tron kecil. Nyo salah cara berfikir. Maka pemimpin yang mampu kita dukung, pemimpin yang tidak mampu kita nasihati, sebagaimana Rasulullah menasihati Abi Dzar Al-Ghifari untuk tidak menerima sebuah kepemimpinan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua untuk terus membangun sumber daya manusia, membangun akhlak
akhlakul karimah, tidak hanya membangun infrastruktur, pembangunan fasilitas, karena itu tidak menjamin akan keamanan, keberlangsungan sebuah bangsa. Bahkan itu menjadi sebab hancurnya sebuah bangsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونافعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.